meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Voice of Indonesia. Oh ya, sama-sama Mbak Sekar, sama-sama. Terima kasih. Iya, ini Pak Ali nonton Piala Dunia nggak sih? Kalau mungkin kalau nggak langsung di studio di arenanya, tapi juga nonton di TV barangkali ya? Ya, tadi malam saya juga nonton langsung di Stadion Khalifat untuk Oh, nonton langsung ya? nonton langsung. Wih, Iya, seru banget. Nah, seru banget. oh oke. Dan ini soalnya Pak Ali nih kalau nonton di streaming ya, ini nggak kelihatan habis ngantuk-ngantuk habis begadang nonton Piala Dunia soalnya. Nah ini jagoannya siapa nih Pak Ali? Saya itu sebenarnya pengennya itu Qatar menjadi juara, tapi saya berjalan ini kan kemarin sudah sempat pertandingan awal, tapi opsi yang berikutnya saya itu seneng Spanyol sebenarnya. Oh, sukanya sama Spanyol ya. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu suka bola, tapi karena kalau untuk kali ini, tahun ini, Piala Dunia kali ini saya dukungnya Korea dulu, karena kebenaran pas sama bajunya. Nah, tapi kalau di Qatar sendiri, seperti apa sih kemeriahannya dalam menyambut Piala Dunia ini? Karena kan kita dengar ya Pak ya, ada berbagai cerita-cerita nih di media, tapi kita mau dengar sendiri dari Pak Ali langsung, seperti apa masyarakat di sana ataupun juga para warga negara asing yang hadir untuk mendukung timnya masing-masing itu seperti apa? Jadi gini Mbak Sekar dan rekan semua, sejak diumumkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu masyarakat di Qatar, lokal maupun pendatang itu semuanya pada entusiastik gitu ya. Dan pemerintah Qatar juga sangat luar biasa menyambutnya dengan membangun infrastruktur yang sangat cepat gitu ya. Jadi demam Piala Dunia itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, dan ketika Piala Dunia menjelang digelar, fanzone dibuka di mana-mana, itu juga membuat masyarakat Qatar, dalam hal ini pendatang dan lokal, itu sangat antusias ingin segera menikmati fanzone itu, dan juga pada berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket, karena untuk mendapatkan tiket nonton langsung Piala Dunia ini ada satu yang nggak mudah, tetapi ini adalah kesempatan yang bagi masyarakat ada kesempatan yang luar biasa gitu. Kebetulan dilaksanakan, jadi kita berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket. Jadi hampir tiap hari fanzone itu sangat dipadati oleh masyarakat, baik penduduk Qatar maupun para supporter dari masing-masing negara itu, Mbak Sekar. Oke, nah berarti kalau untuk dari tingkat okupansi hotel, kemudian juga di jalan-jalan itu terlihat sekali ya keramaiannya, keriuhannya gitu. Apalagi Qatar ini kan bukan negara yang besar gitu ya. Betul sekali Mbak Sekar. Jadi di berbagai tempat itu, bahkan kalau umbul-umbul itu biasa ya itu ya. Bahkan kayak ada jalan itu kayak ditutup, atapnya itu atap seperti rajutan dari bendera-bendera dari berbagai negara yang ikut bertanding di dalam Piala Dunia ini. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang dibuka baru dengan pernak-pernik Piala Dunia, dan di situ betul-betul emang ada sajian-sajian yang menarik untuk para pendukung dan penduduk Qatar sendiri. Termasuk nongkrong bareng di kafe-kafe gitu juga nggak sih Pak? Oh iya pasti, karena kan meskipun kita Qatar tuan rumah, tapi nggak semua bisa dapat tiket dengan mudah. Jadi oleh karena itu nonton bareng nobar kayak di Indonesia itu di sini juga banyak, bukan hanya di kafe aja Mbak Sekar, tapi juga di lapangan terbuka itu dengan big screen dan sebagainya, itu banyak sekali, karena nggak bisa menampung semua peminat untuk nonton di lapangan langsung. Berarti Pak Ali ini termasuk yang beruntung ya, karena tadi disampaikan kalau mengedapetin tiket nonton Piala Dunia ini cukup sulit gitu, tapi Pak Ali sudah dapat nih nonton kemarin ya. Iya, saya malah sebenarnya saya yang apply sendiri itu Mbak, saya itu dapat nonton untuk final nanti. Iya, dan yang kemarin itu malah justru itu dari kantor itu sebenarnya itu. Jadi bisa dapat kesempatannya untuk Piala Dunia ini 2 kali ya?
Dua kali ya, kemarin dan nanti final. Yang final itu malah sendiri tuh Mbak itu. Oke, luar biasa sih. Tapi kalau untuk beberapa masyarakat mungkin juga ada yang untuk di media-media ya yang bilang kalau ini adalah satu hal yang berbeda dengan pembukaannya tuh ada ngaji-ngaji gitu ya, agak berbeda dengan perayaan yang lain-lain. Tapi ini justru sebagai bukti bahwa memang inilah perayaan keragaman manusia ya, seperti yang disampaikan oleh Emir Qatar itu sendiri ya. Iya, iya betul Mbak Sekar. Jadi sepak bola itu kalau menurut saya sesuatu yang universal. Ras kita apa, agama kita apa, itu nggak ada masalah. Kita itu saling menghormati. Kalau kita lihat tim-tim hebat di dunia itu, baik negara-negara maupun klub itu mereka juga dari multiras, kemudian juga dari multi agama dan sebagainya. Dan mereka itu cuma punya satu tujuan di masing-masing tim itu, membuat gol sebanyak-banyaknya. Kira-kira kan begitu kan Mbak? Jadi sama seperti pelaksanaan ini pun FIFA menurut saya sangat bagus, sangat menghargai kearifan lokal. Kearifan lokal di sini memang masyarakatnya adalah masyarakat yang religius. Jadi dilaksanakan dengan seperti itu menurut saya ini juga memperkaya keragaman dari FIFA sebagai penyelenggara event World Cup itu sendiri Mbak Sekar. Oke, tapi semalam itu ketika Pak Ali nonton, benar ya nggak boleh ada alkohol atau mungkin busana yang terbuka gitu ya? Kalau alkohol jelas itu alkohol itu nggak boleh ada yang masuk stadium, dan di stadium itu juga nggak dijual alkohol ya. Jadi itu pasti, dan saya juga nggak mencium adanya bau alkohol sama sekali di sana. Kalau masalah pakaian terbuka itu sebenarnya itu kan relatif ya Mbak ya. Terbuka yang seperti apa? Kalau pakai celana pendek dan sebagainya ya masih ada lah Mbak. Jadi bukan berarti semua pakai gamis atau abaya gitu, enggak juga, tapi ya pakaian olahraga kan normal ya Mbak ya. Jadi masih ini, asal bukan yang seperti pergi ke tempat-tempat yang gitu ya. Ini gitu ya, pantai enggak ada kalau yang kayak gitu emang. Oke. Dan kemudian ini kan juga menjadi Piala Dunia yang pertama dilakukan di akhir tahun. Kalau untuk cuacanya sendiri itu gimana Pak? Kan kalau ada yang di mana ya, di Afrika atau di Afsel gitu tuh ada yang kepanasan pemain bolanya. Kalau di Qatar sendiri gimana tahun ini? Ini pertama temperatur di luar itu ini sekarang kan menjelang musim dingin ya, atau sudah mulai musim dingin, jadi enak Mbak. Jadi kita tanpa AC pun kita hawanya sudah enak. Kemudian di dalam lapangan di stadion itu ditambah lagi AC. Jadi kalau kita nonton, saran saya memang harus pakai jaket, karena kalau nggak pakai jaket kita bisa kedinginan. Tetapi dengan atmosfer yang luar biasa, gegap gempita, kemudian yang datang di stadion itu juga puluhan ribu, jadi tetap aja anget, enak lah Mbak, enak. Menurut saya itu atmosfer cuacanya enak banget, ini pas banget ini. Oke, baik. Dan katanya kan ini merupakan yang termahal dalam sejarah, dan yang saya dengar juga untuk stadionnya itu ada yang knockdown ya. Jadi kalau udah selesai gitu bisa dibongkar pasang gitu. Nah, dari kemahalannya itu tuh terasa nggak sih Pak Ali? Kalau menurut saya ya wajar, karena Qatar kan stadionnya sebelum Piala Dunia itu nggak banyak ya kan. Kemudian karena untuk Piala Dunia ini Qatar itu membuat stadion dari nol, kira-kira from scratch, kira-kira kayak itu. Ada beberapa stadion, mungkin sekitar 7 stadion atau apa, itu kayak buat dari awal. Jadi kalau biayanya itu sangat besar, paling tinggi, itu masuk akal, karena itu adalah untuk infrastruktur itu Mbak Sekar. Bukan seperti yang lain. Yang lain kan sudah ada stadion untuk penyelenggaraan saja, jadi mungkin nggak terlalu besar ya kan, relatif nggak terlalu besar. Oke, baik. Nah, tapi kalau Qatar sendiri tuh kan ini juga untuk pertama kalinya ya katanya tuan rumahnya udah kalah duluan gitu. Tapi masyarakat Qatarnya menghadapi hal ini seperti apa Pak Ali? Kecewa pasti Mbak Sekar, tapi ya yang namanya yang didukung misalnya kalah, tapi kan pertandingan ini masih ada beberapa partai lagi kan, ya kita berharap di partai-partai berikutnya itu bisa menang, sehingga nanti masih bisa masuk fase berikutnya. Jadi memang kalau kecewa kalah itu biasa, tetapi kan kita belum selesai ini. Oke, baik. Tapi
masyarakatnya di sana ya memang sama halnya seperti di Indonesia ya, yang ketika mengenai bola gitu, kultur bolanya itu betul-betul kuat gitu ya. Betul, betul Mbak. Bola itu kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi itu universal gitu. Di mana saja orang itu dengan bola itu sangat-sangat antusias, termasuk masyarakat di Qatar sini. Apalagi masyarakat di Qatar sini kan ini Mbak, lebih banyak pendatang ya kan. Jadi dan pendatang-pendatang dari berbagai negara itu juga membawa antusiasme terhadap bola masing-masing gitu. Jadi memang terbawa semuanya itu, jadi sangat-sangat antusias untuk menyambut ini Mbak. Oke, baik. Dan kalau untuk pemerintah dan juga media-media di sana gitu ya, sama halnya ketika Indonesia kan kemarin juga baru menyelenggarakan G20 ya, yang mana pemerintah dan medianya itu sangat mendukung dan juga meminta dukungan masyarakat semuanya untuk pelaksanaan G20, termasuk juga Piala Dunia di sana tuh betul-betul seperti itu ya Pak Ali ya, baik dari segi medianya, walaupun mungkin ada berbagai pendapat yang terpecah belah atau seperti apa, tapi pada dasarnya semua mendukung kesuksesan pelaksanaan ini ya. Betul Mbak, itu kalau media saya nggak khawatir, media itu satu suara lah, semua satu mendukung, suara ya? semua menyukseskan itu. Kemudian dari pemerintah sendiri juga sangat luar biasa, kemudian mengkondisikan masyarakat di Qatar ini juga sangat luar biasa. Kita di kantor itu kalau kerja biasanya 7-8 jam, ini dikurangi jadi 5 jam. Kenapa? Agar pada sore hari ketika pertandingan udah mulai, itu traffic itu nggak terlalu padat di jalan. Jadi anak-anak sekolah juga mereka juga menyambut dengan pakai jersey dari masing-masing negara. Jadi menurut saya masyarakat dan pemerintah itu juga media itu semuanya sejalan, semua semangat menyukseskan Piala Dunia ini, Mbak Sekar. Oke, baik. Nah ini saya mendengar cerita dari Pak Ali nih, menjadi satu sudut pandang yang mungkin berbeda dan juga relatif menyenangkan ya, ketimbang berita-berita yang selama ini beredar gitu ya, mulai dari isu tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi dari Pak Ali langsung kita dengarkan bahwa sebenarnya penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini penuh dengan kemeriahan, juga mengedepankan berbagai nilai-nilai gitu ya, dan justru ini mengedepankan adanya keragaman dan nilai-nilai dari Islam ya melalui Piala Dunia ini ya. Betul sekali Mbak Sekar. Dan kalau saya berbicara ini ya Mbak Sekar, berita-berita di media-media yang lain dan sebagainya, itu kalau menurut saya juga mungkin saya jujur aja secara pribadi nggak semuanya setuju lah. Kalau kita membangun sesuatu, misalnya ada korban itu biasa, tapi korban yang sebanyak yang disebutkan di media-media tertentu itu saya nggak sepakat. Jadi saya di sini juga nggak melihat itu. Saya di sini sejak 2005, tapi saya nggak melihat apa yang tertulis itu nggak menurut saya nggak semuanya benar lah kalau menurut saya itu. Oke, jadi biarkanlah Qatar merayakan dan juga melakukan euforia sesuai dengan caranya, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sana gitu ya intinya ya. Betul sekali Mbak Sekar. Dan di sini ini kalau menurut saya toleransinya itu sangat tinggi Mbak Sekar. Jadi masyarakat sangat entusiastik, tetapi hak masyarakat itu juga diberikan. Sebagaimana Presiden FIFA sendiri juga menyampaikan kan, kalau nggak minum 3 jam di dalam stadion itu insya Allah juga nggak mati gitu ya kan. Jadi menurut saya agak berlebihan kalau orang menuntut bawa minuman ke stadion, sementara di sini kearifan lokal tidak mengizinkan itu gitu ya kan. Bisa lah ya diganti minuman lain gitu yang lebih sehat, misalnya air putih. Ada yang berkeliling kayak asongan gitu ada Mbak di sini, tapi minuman yang lain, bukan minuman beralkohol ya. Oke, baik Pak Ali, terakhir boleh dong pesan-pesannya mungkin kepada para pendengar Voice of Indonesia yang ada di Indonesia ataupun juga ada yang di luar negeri nih, mungkin cerita-cerita atau closing statement mengenai kemeriahan yang ada di sana. Oke, buat rekan-rekan, sahabat-sahabat Voice of Indonesia dimanapun berada, sepak bola itu adalah hal yang universal ya kan, dan Qatar juga menyelenggarakan
event World Cup ini adalah dengan sangat-sangat serius, sangat-sangat antusias disambut oleh masyarakatnya. Jadi lebih baik kita merasakan di dalam negeri Qatar sendiri bagaimana kemeriahan Piala Dunia ini daripada kita mendengarkan berita-berita dari tempat lain yang belum tentu benar. Dan masyarakat, seluruh masyarakat yang tinggal di Qatar menyambut sangat antusias Piala Dunia ini, dan kita semua berharap agar Piala Dunia ini bisa sukses dan juga memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Baik, Pak Ali, terima kasih atas waktunya, sudah sharing-sharing juga dan memberikan perspektif yang lain ya mengenai penyelenggaraan Piala Dunia ini. Dan semoga Pak Ali sehat-sehat dan bisa menikmati terus kemeriahan yang ada di sana. Iya, terima kasih juga Mbak Sekar. Amin, amin, amin ya robbal alamin, Mbak Sekar dan seluruh pemirsa atau pendengar Voice of Indonesia, mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Baik, salam rindu dari tanah air, Pak Ali. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Ali Mustafa mengenai euforia Piala Dunia di Qatar 2022. Masih banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.